Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam. Malam hari ini saya Penatua Dennisien dari Majelis Jemaat GKI Kasinta Menteng akan menyampaikan kebenaran firman Allah melalui renungan yang diambil berdasarkan Almanak GKI yang diambil dari kitab Nabi Yoel pasalnya yang kedua ayat 16-29. Namun sebelum kita masuk pada renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih, terima kasih atas hari yang Kau berikan kepada kami. Di penghujung hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu mendengar suara-Mu. Bukalah telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Bukalah hati kami untuk menerima kebenaran-Mu, dan biarlah malam ini menjadi malam di mana iman kami diperbaharui. Pimpin kami dalam waktu renungan ini, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita, sebagaimana telah disampaikan tadi, akan kita ambil dari kitab Yoel pasalnya yang kedua ayat 26 dan ayat yang ke-28. Saya bacakan ayat yang ke-26. Kamu akan makan dan sepuasnya dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang melakukan perbuatan ajaib bagimu. Umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Ayat 28, akan terjadi kemudian bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi, tema dari renungan kita malam hari ini adalah janji siapa yang kita pegang. Setiap hari di dalam kehidupan kita begitu banyak janji. Janji datang dan pergi dari manusia, dari atasan, dari kolega, dari sahabat, dan dari orang-orang yang kita kasihi. Dan seringkali janji itu datang dengan wajah yang sangat meyakinkan. Ada dua jenis janji yang sering menggoda hati kita. Yang pertama adalah kemakmuran. Harta yang berlimpah ruah, hidup yang berkecukupan, dan bahkan yang kedua yang lebih istimewa adalah hikmat dan kepintaran. Di dunia sekarang ini penguasaan akan ilmu dan teknologi sungguh sangat membantu kita karena melalui itu semua kehormatan dan kita juga menjadi orang yang diperhitungkan. Dan kedua hal ini tidak salah apabila kita inginkan. Tetapi masalahnya adalah janji manusia seringkali gagal. Kita sudah tahu rasanya bagaimana apabila janji yang diberikan kepada kita tidak pernah terwujud. Kita termangu-mangu, kita kecewa, bahkan kadangkala kita bisa frustrasi. Nah, seperti ada sebuah judul lagu yang bagi Bapak dan Ibu yang telah berusia 50 tahun ke atas sangat familiar. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Begitulah janji manusia. Kadang setinggi gunung diucapkan, tetapi isinya berbeda dengan yang ada di dalam hati. Tetapi malam ini firman Tuhan mengajak kita menatap kepada janji yang berbeda. Melalui Nabi Yoel, Allah berbicara kepada umat yang tengah menderita. Saat itu kekeringan melanda, belalang menyerang dan menghabiskan semua hasil panen. Situasi yang membuat segala sesuatu terasa sangat jauh dari harapan. Tetapi Allah berkata, "Kamu akan makan dan kenyang. Aku akan memperlakukan kamu dengan ajaib." Janji Tuhan mencakup segala hal yang indah, yang baik, yang kekal, bukan sekedar kemakmuran. Materi yang bisa habis, bukan sekedar kepintaran yang bisa usang, tetapi sesuatu yang bersifat kekal dan tahan lama. Dan yang luar biasa saudaraku,
Janji itu tidak berhenti di situ. Di ayat 26 Allah menambahkan janji yang lebih besar. Aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Janji curahan Roh Kudus, janji kehadiran Allah sendiri di dalam hati kita. Dan sebagaimana kita ketahui, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta yang kedua, dan janji yang telah dinyatakan oleh Tuhan melalui Nabi Yoel itu telah diwujudkan. Sebagaimana Rasul Petrus bercerita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, Allah tidak terlambat dengan janji-janjinya. Allah tidak lupa, Allah tidak berkata lain di bibir, lain di hati. Namun saudara-saudara, ada hal yang perlu kita pahami dengan jujur. Janji Allah selalu ditepati, tetapi melewati sebuah perjalanan. Perjalanan yang di dalamnya kita dibentuk. Kita diuji, karakter kita ditempa, agar kita senantiasa sabar, setia dan tekun serta tangguh. Kita seringkali terjebak pada keinginan agar semua janji itu segera terwujud. Berjanji hari ini, besok harus boleh terlihat. Tetapi Allah bukan bekerja hanya untuk memberikan hasilnya kepada kita. Ia lebih berkeinginan untuk membentuk kita agar layak dan siap menerima apa yang Ia janjikan. Malam ini, sebelum kita beristirahat, saya ingin mengajak kita semua berjanji. Bukan janji yang muluk-muluk. Cukup satu janji sederhana namun sungguh-sungguh. Tuhan, aku siap dan setia dibentuk menurut kehendak-Mu. Karena di ujung bentukan ini kita akan melampaui dan menikmati segala keindahan hidup bersama Dia yang tidak pernah mengecewakan. Saya baca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih setia, terima kasih atas janji-janji-Mu yang tidak pernah gagal. Ampuni kami ketika kami lebih mudah percaya janji manusia daripada mempercayai firman-Mu. Malam ini kami menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu. Bentuklah kami Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi yang sabar, setia, tekun, dan tangguh dalam penantian penggenapan janji-janji-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami, agar kami boleh hidup bukan dari janji manusia, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut-Mu. Berikanlah kami istirahat yang tenang malam ini, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Salam.